warahmatullahi wabarakatuh. Halo generasi hebat Indonesia, berjumpa kembali dengan Bu Daniar. Bu Daniar akan mengajak kalian untuk belajar bersama Mapel PPKN, khususnya untuk kelas 12, mengenai kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Minggu lalu, Bu Daniar sudah menjelaskan mengenai hak dan kewajiban warga negara di dalam nilai dasar Pancasila. Kali ini, kita akan mempelajari hak dan kewajiban warga negara di dalam nilai instrumental Pancasila. Nilai instrumental adalah nilai yang merupakan penjabaran dari nilai dasar. Nilai instrumental biasanya berwujud ketentuan konstitusional seperti Undang-Undang Dasar 1945 ataupun peraturan daerah. Nah, kita akan mempelajari mengenai hak dan kewajiban warga negara yang ada di Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 memiliki pasal-pasal yang fokus mengatur mengenai hak dan kewajiban warga negara. Pasal-pasal itu diantaranya adalah pasal 26, pasal 27, pasal 28, pasal 28A sampai dengan pasal 28C, pasal 29, pasal 30, pasal 31, pasal 32, pasal 33, dan pasal 34. Atau kita mudah mengingatnya mulai dari pasal 26 sampai dengan pasal 34. Wah, pasti kalian sudah tidak sabar ya untuk mengetahui isi dari pasal-pasal tersebut. Mari kita mulai dari pasal 26 sampai dengan pasal 28. Pasal 26 mengatur mengenai hak kewarganegaraan. Jadi, pasal ini mengatur mengenai siapa yang menjadi warga negara Indonesia. Pasal 27 mengatur setidaknya 3 hak. Yang pertama adalah hak kita untuk diberlakukan sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Yang kedua, hak kita untuk memperoleh penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang ketiga, hak kita untuk ikut serta dalam upaya bela negara. Sedangkan pasal 28 mengatur mengenai hak kita dalam berserikat dan berkumpul. Itu ya, itu pasal 26, 27, dan pasal 28. Kita lanjutkan untuk pasal yang mengatur mengenai hak asasi manusia. Kita ingat bahwa hak asasi manusia adalah bagian dari hak warga negara. Nah, di dalam Undang-Undang Dasar ada pasal yang khusus mengatur mengenai hak asasi manusia, yaitu pasal 28A sampai dengan pasal 28C. Namun, yang pertama Ibu akan jelaskan adalah yang pasal 28A sampai dengan pasal 28I. Karena pasal 28C masuk ke dalam kewajiban yang akan Ibu sampaikan pada bagian kewajiban. Oke, kita akan mulai dari pasal 28A. Pasal 28A adalah pasal yang mengatur mengenai HAM yang berkaitan dengan hidup dan kehidupan. Pasal 28B, HAM yang berkaitan dengan keluarga. Pasal 28C, HAM yang berkaitan dengan pendidikan dan iptek. Pasal 28D, HAM yang berkaitan dengan pekerjaan. Pasal 28E, HAM yang berkaitan dengan kebebasan beragama, meyakini suatu kepercayaan, kebebasan dalam berperilaku, berpendapat, berpikir, maupun berserikat. Kemudian pasal 28F yaitu HAM yang berkaitan dengan informasi dan komunikasi. 28G HAM yang berkaitan dengan rasa aman dan dijauhkan dari perlakuan yang merendahkan derajat martabat kemanusiaan. Pasal 28H HAM yang berkaitan
dengan kesejahteraan sosial, dan pasal 28I HAM yang berkaitan dengan persamaan keadilan. Nah, itu adalah hak asasi manusia yang diatur di pasal 28A sampai dengan pasal 28I. Untuk mempermudah kalian dalam mengingat pasal ini, Ibu sudah menyiapkan singkatannya, di mana kalian cukup mengingat yang pertama adalah hidup sebuah keluarga yang memiliki pendidikan, pekerjaan, dengan kebebasan beragama, informasinya aman, sehingga kesejahteraan sosial dan persamaan keadilannya terjamin. Hidup itu merupakan pasal 28A, sebuah keluarga itu merupakan pasal 28B, hidup sebuah keluarga yang memiliki pendidikan pasal 28C, pekerjaan pasal 28D, dengan kebebasan beragama pasal 28E, informasi pasal 28F, aman pasal 28G, sehingga kesejahteraan sosial pasal 28H, dan persamaan keadilan pasal 28I. Sehingga kalian mudah mengingatnya ya. Hidup sebuah keluarga yang memiliki pendidikan, pekerjaan, dengan kebebasan beragama, informasinya aman, sehingga kesejahteraan sosial dan persamaan keadilannya terjamin. Ibu lanjutkan ya. Selain itu, ada pasal lain yang mengatur mengenai hak warga negara. Di antaranya adalah pasal 29 yang mengatur mengenai hak kebebasan beragama. Kemudian ada pasal 30 yang mengatur mengenai hak kita untuk ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara. Kemudian pasal 31 yang mengatur mengenai hak kita untuk memperoleh pendidikan. Ya, itu pasal 29, 30 dan 31. Selanjutnya pasal 32, 33 dan 34. Pasal 32 adalah pasal yang mengatur mengenai hak kita untuk mengembangkan dan menggunakan bahasa daerah dalam pergaulan. Jadi ini berkaitan dengan kebudayaan nasional. Kemudian yang kedua adalah pasal 33. Pasal 33 adalah pasal yang mengatur mengenai hak kita untuk mengembangkan usaha di bidang perekonomian dan juga hak kita untuk memperoleh kemakmuran. Sehingga ini merupakan pasal yang mengatur mengenai ekonomi. Sedangkan pasal 34 adalah pasal yang mengatur mengenai kesejahteraan sosial. Nah, kesejahteraan sosial yang diatur di sini adalah kesejahteraan mengenai jaminan sosial, jaminan kesehatan, dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Itu pasal 32, 33, dan pasal 34. Selanjutnya, selain hak pasti ada kewajiban. Ada beberapa kewajiban yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di antaranya adalah pasal 27 ayat 3 yang mengatur mengenai kewajiban kita ikut serta dalam bela negara. Yang kedua, ada pasal 28J. Nah, pasal 28J mengatur mengenai kewajiban kita untuk menghormati hak orang lain ataupun pihak lain. Jadi, ini adalah kewajiban kita untuk menghormati hak orang lain. Kemudian ada pasal 30 yang mengatur mengenai kewajiban kita untuk ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara. Kemudian yang terakhir ada pasal 31, yaitu pasal yang mengatur mengenai kewajiban kita untuk ikut serta dalam pendidikan dasar. Itu ya, jadi ada hak, ada kewajiban. Dan keduanya
harus berjalan beriringan karena memiliki hubungan kausalitas atau sebab akibat. Ketika hak kita sebagai warga negara ingin dipenuhi, maka kita harus melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang warga negara. Nah, jika kalian ingin melihat pemetaan hak dan kewajiban warga negara dari pasal-pasal yang tadi sudah Ibu jelaskan, bisa dilihat di tabel ya. Di sini Ibu akan menyimpulkan mengenai hak dan kewajiban warga negara yang diatur di dalam ketentuan konstitusional, khususnya di Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 mengatur mengenai hak asasi manusia, khususnya di pasal 26 sampai dengan pasal 20 atau pasal 34. Maksudnya di sini adalah hak warga negara ya, dan kewajiban warga negara. Nah, pasal 26 tadi mengatur mengenai hak kewarganegaraan. Pasal 27 ada 3, mulai dari hak kita untuk diberlakukan sama di hadapan hukum dan pemerintahan, kemudian hak kita untuk memperoleh penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, serta hak kita untuk ikut serta dalam upaya bela negara. Untuk pasal 28 itu mengatur mengenai hak kita ikut serta atau melakukan kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Selanjutnya ada pasal 28A sampai dengan pasal 28I. Ini sudah Ibu buatkan singkatan, yaitu hidup sebuah keluarga yang memiliki pendidikan, pekerjaan dengan kebebasan beragama, informasinya aman, sehingga kesejahteraan sosial dan persamaan keadilannya terjamin. Kemudian untuk pasal 29 itu mengatur tentang kebebasan beragama, pasal 30 itu hak kita untuk ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara, pasal 31 itu tentang hak kita memperoleh pendidikan. Pasal 32 mengatur mengenai hak kita untuk mengembangkan dan menggunakan bahasa daerah dalam pergaulan atau mengenai kebudayaan nasional. Kemudian ada pasal 33 itu mengenai perekonomian dan hak kita memperoleh kemakmuran, serta pasal 34 yang mengatur mengenai kesejahteraan sosial, khususnya itu jaminan sosial, jaminan fasilitas pelayanan umum, dan juga jaminan kesehatan yang layak. Ibu rasa kalian sudah bisa memahami isi dari hak dan kewajiban warga negara. Mari kita mencoba mengamalkan hak dan kewajiban itu dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, Indonesia adalah negara hukum, maka sudah seharusnya kita peduli dan kita mau mempelajari pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sekian dari Ibu, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.